Halo Tuan Tesla, sebelum kita ngobrolin soal listrik, eksperimen gila, atau tower raksasa, saya pengen tanya dulu nih. Buat yang belum kenal, boleh cerita sedikit nggak Anda ini sebenarnya siapa sih? Dan gimana ceritanya bisa sampai tertarik banget sama listrik? Terima kasih atas sambutannya. Nama saya Nikola Tesla. Saya lahir di tahun 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan. Waktu itu bagian dari Kekaisaran Austria, sekarang wilayah Kroasia. Saya bukan anak dari bangsawan atau ilmuwan besar. Ayah saya seorang pendeta, dan ibu saya luar biasa. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia punya tangan emas. Dari benda-benda sederhana, ia bisa menciptakan alat rumah tangga, mekanik, dan bahkan permainan logika. Dari ibulah, saya belajar satu hal penting, bahwa kreativitas bukan hanya milik mereka yang sekolah tinggi. Dan dari ayah saya belajar disiplin dan bahasa. Kombinasi itulah yang menuntun saya pelan-pelan ke arah kelistrikan, tapi titik baliknya adalah satu momen kecil di sekolah saat guru fisika saya memperagakan fenomena kelistrikan. Sinar, percikan, kekuatan tak terlihat itu menghipnotis saya. Sejak saat itu, saya tahu saya tidak akan pernah bisa berpaling dari listrik. Wah, itu keren banget. Jadi ketertarikan Anda ke listrik bukan karena tren, tapi beneran karena arena dari hati. Dan saya dengar, katanya Anda punya semacam eidetic memory, ingatan fotografis, bisa ingat hal-hal super detail hanya dengan sekali lihat. Ya, saya memiliki apa yang sekarang disebut eidetic memory. Ingatan saya bisa menangkap detail seolah-olah saya memotret dengan pikiran. Ketika saya belajar sesuatu, saya bisa memvisualisasikannya lengkap di dalam kepala saya, bukan hanya gambaran kasar, tapi benar-benar seperti model 3 dimensi yang hidup. Karena itu, saya jarang menulis. Saya tidak perlu mencoret-coret rumus atau menggambar sketsa. Semuanya saya bangun dalam pikiran saya. Dan itu menimbulkan masalah. Suatu hari, di kelas matematika, saya menyelesaikan soal integral yang rumit, tanpa satupun goresan di kertas. Guru saya menuduh saya mencontek. Bayangkan, dituduh curang karena terlalu cepat berpikir. Saya tidak marah. Saya hanya merasa mereka tidak melihat dunia seperti yang saya lihat. Waduh, itu pasti bikin frustasi ya. Tapi jujur, itu kayak superpower. Dan dari cerita ini aja, gue udah ngerasa Tesla tuh bukan cuma jenius, tapi juga agak sendirian dalam caranya berpikir. Nah, setelah sekolah, katanya hidup Anda sempat naik turun banget, sempat DO, sempat jadi penjudi, sempat kabur dari militer juga ya. Betul, hidup saya bukanlah jalan lurus yang mulus. Saya kuliah di Universitas Teknologi Graz di Austria. Tahun pertama saya sangat disiplin, bangun jam 3 pagi, belajar sampai lewat tengah malam, bahkan di hari libur. Saya selalu berada di peringkat tertinggi. Bahkan dekan menulis surat pujian untuk ayah saya. Tapi di tahun kedua, semuanya berubah. Saya berdebat keras dengan seorang profesor tentang dinamo, alat pembangkit listrik. Ia bilang tidak mungkin membuat dinamo tanpa sikat. Saya yakin bisa. Dan perdebatan itu membuat saya kehilangan beasiswa. Saat itulah saya mulai terjerumus. Saya berjudi. Berlebihan. Saya kehilangan uang kuliah dan kepercayaan diri. Akhirnya saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Saya pergi, menyembunyikan diri. Teman-teman bahkan mengira saya lenyap karena hilang begitu saja. Saya hanya mencari arah baru. Wow, itu jujur banget. Jadi bahkan seorang Nikola Tesla pun pernah kehilangan arah. Pernah merasa gagal total, tapi nggak berhenti. Dan itu menurut gue inspiratif banget. Setelah semua itu, gimana ceritanya Anda bisa bangkit lagi dan akhirnya masuk ke dunia kerja? Bahkan sampai bisa kerja sama Edison. Setelah masa gelap itu, saya bekerja serabutan. Di Maribor, saya menjadi juru gambar, hidup sederhana, dan masih tenggelam dalam bayangan kegagalan, tapi takdir selalu punya jalannya. Saya mendapat kesempatan bekerja di Budapest, di perusahaan telegraf milik Tifadar Puskas. Adik kandung orang yang pertama mengusulkan ide sentral telepon. Di sana, saya mulai bersentuhan kembali dengan listrik.
Saya menciptakan perbaikan alat komunikasi, dan satu demi satu inovasi kembali mengalir. Tak lama, saya dikirim ke Paris untuk bekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison, Continental Edison Company. Di sanalah saya membuktikan diri, saya memperbaiki lampu-lampu kota Paris, menyempurnakan dinamo, bahkan menciptakan motor induksi pertama saya tanpa alat, tanpa dana, hanya dengan ide dan tekad. Akhirnya, saya dipanggil ke Amerika. Dan boom, dari pekerja serabutan jadi ilmuwan di New York. Itu luar biasa, Pak Tesla. Tapi katanya, kerjasama Anda dengan Edison malah berakhir pahit ya? Bisa dibilang begitu. Saya bekerja di Edison Machine Works di Manhattan. Awalnya, saya diberi tugas-tugas sederhana. Tapi tak butuh waktu lama sampai mereka menyadari kemampuan saya. Satu malam, saya memperbaiki dinamo kapal SS Oregon. Tanpa tidur, tanpa henti, dan Edison pun mulai mempercayakan saya hal-hal yang lebih besar. Sampai pada satu titik, dia berkata, "Jika kau bisa memperbaiki desain dinamo DC-ku, saya akan beri kamu $50.000. Itu jumlah yang sangat besar. Saya bekerja berbulan-bulan, bereksperimen siang dan malam. Dan akhirnya, saya berhasil. Saya bawa solusi itu ke hadapan Edison. Dia tertawa dan berkata, "Tesla, kamu tidak paham humor orang Amerika." Aku merasa ditipu, ternyata dia hanya bercanda saja atas janji akan memberiku $50.000 itu. Itu bukan lelucon, itu pengkhianatan. Waduh, itu kejam banget. Buat orang yang sepenuh hati kerja keras, terus dijawab kayak gitu. Pasti rasanya, ya saya ngerti kenapa Anda akhirnya cabut. Betul, saya mengundurkan diri. Edison adalah seorang pebisnis. Saya hanya ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Dari situlah, saya mulai membangun jalur saya sendiri. Tuan Tesla, setelah Anda keluar dari Edison Machine Works, Anda justru mulai memperkenalkan sistem arus bolak-balik, atau AC. Apa yang membuat Anda begitu yakin, padahal dunia saat itu dikuasai sistem DC milik Edison? Karena saya tahu sistem DC tidak akan pernah cukup untuk dunia. DC itu seperti mengisi kendi satu-satu untuk tiap rumah. Terbatas, mahal, dan hanya menjangkau kota besar. Sementara AC adalah sungai yang bisa mengalirkan listrik sejauh ribuan kilometer dengan sedikit kehilangan energi. Saya tidak hanya memikirkan kota, saya memikirkan desa, gunung, hutan, dan masa depan. Tapi Edison melawan Anda habis-habisan. Dia bahkan melakukan propaganda dan menunjukkan bahwa AC itu berbahaya. Ya, mereka menyetrum hewan di depan umum. Mereka ingin menanamkan ketakutan. Mereka menyebut AC sebagai arus kematian. Tapi saya tahu satu-satunya cara membalas kebohongan adalah dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Saya naik ke atas panggung. Saya izinkan tubuh saya dialiri listrik tegangan tinggi dari sistem AC saya. Dan saya berdiri, sehat, tanpa luka. Itulah cara saya bicara kepada dunia. Lihat sendiri, dan jangan percaya pada teror yang dibuat-buat. Wow, menakjubkan. Selanjutnya gimana? Ada investor yang melihat saya saat di panggung. Ya, mereka bertanya, "Apakah kau bisa merubah air menjadi listrik?" Saya katakan, "Gunakan sistem saya. Air terjun Niagara adalah kekuatan alam. Saya hanya menjembatani aliran energinya ke rumah-rumah manusia." Ketika saya mengaplikasikan teknologi saya di kota Buffalo, menyala oleh arus bolak-balik, saya tahu saya tidak hanya memenangkan perang teknologi, saya memenangkan masa depan. Setelah Anda memenangkan perang arus, nama Anda mulai dikenal. Tapi bukan berhenti di sana. Anda justru memimpikan sesuatu yang lebih besar lagi. Energi gratis untuk semua orang. Bisa ceritakan impianmu? Saya percaya, listrik bukan milik siapapun, ia harus menjadi hak setiap manusia, sama seperti udara, sama seperti cahaya matahari. Warden Cliff Tower adalah wujud dari mimpi itu. Saya membayangkan 9 menara besar, berdiri di berbagai penjuru dunia. Mereka akan menangkap energi dari bumi dan atmosfer, lalu menyalurkannya tanpa kabel, langsung ke rumah, kapal, pesawat, bahkan mobil. Tanpa kabel, tanpa tagihan bulanan, tanpa karbon. Energi bebas untuk semua.
itu luar biasa. Tapi saya juga dengar proyek itu akhirnya dihentikan. Kenapa? Karena impian besar seringkali menyinggung kepentingan besar. JP Morgan awalnya mendanai proyek saya. Tapi saat itu dia tahu bahwa saya ingin memberi listrik secara gratis, tanpa bisa dimonopoli, dan akhirnya dia menarik dananya. Dia berkata, kalau semua orang bisa ambil listrik dari udara, lalu di mana keuntungan kita? Dan saat Morgan berhenti mendukung, semua investor lain ikut mundur. Saya menjual aset pribadi, saya berutang. Tapi tetap tidak cukup. Akhirnya, Wardenclyffe Tower tak pernah selesai. Dan impian itu tinggal rangka baja yang kemudian diruntuhkan. Sungguh, kisah yang menyayat. Tapi justru karena itulah Anda dikenang. Bukan hanya karena kecerdasan Anda, tapi karena keberanian Anda menempatkan kemanusiaan di atas keuntungan. Setelah Wardenclyffe Tower gagal, hidup Anda berubah drastis. Boleh diceritakan bagaimana masa-masa akhir hidup Anda, Tuan Tesla? Setelah semua itu, saya kembali sendiri. Saya tinggal di hotel murah, memberi makan merpati setiap pagi. Saya hidup dari roti, susu, madu, dan mimpi-mimpi yang belum sempat terwujud. Banyak yang menganggap saya gila, banyak yang lupa siapa saya. Saya tidak punya perusahaan, tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi saya tetap punya satu hal, keyakinan bahwa suatu hari nanti dunia akan memahami apa yang saya coba lakukan. Bahwa ilmu bukanlah untuk disimpan, tapi dibagikan. Saya turut prihatin atas semuanya, Pak Tesla. Apa yang terjadi setelah itu? Aku pun meninggal. Di sebuah kamar hotel nomor 3327 di Hotel New Yorker, tahun 1943. Trombosis koroner. Tapi bukan itu yang membunuh saya. Yang benar-benar membunuh saya adalah ketidakpercayaan dunia terhadap impian saya. Tapi saya tidak menyesal. Saya tidak hidup untuk keuntungan. Saya hidup untuk kemanusiaan. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, Tuan Tesla, adakah pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda, kepada para penemu masa depan, kepada siapapun yang sedang bermimpi di dunia yang penuh batas ini? Bila kau ingin memahami semesta, berpikirlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Itu adalah fondasi dari semua yang saya yakini. Dan kepada kalian yang masih bermimpi, saya katakan ini. Jangan biarkan logika dunia memadamkan cahaya ide di dalam dirimu. Bekerjalah untuk umat manusia, bukan hanya untuk keuntungan. Karena kekayaan sejati adalah ketika satu ide kecilmu dapat mengubah hidup berjuta-juta orang. Saya mungkin dilupakan, tapi cahaya saya masih menyala di dalam kalian. Nikola Tesla, terima kasih untuk ilmunya, untuk mimpinya, dan untuk keberaniannya bermimpi di dunia yang belum siap. Dan untuk kalian semua yang mendengarkan, mungkin hari ini kalian bukan siapa-siapa, tapi siapa tahu, besok dunia akan mengenal cahaya yang kalian bawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hidupkan ide, tetap nyalakan harapan, dan